Sadaqallahul Azim. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, inspirasi sepirit hati. Religi, inspirasi, motivasi, edukasi, FM KCBS Radioku, inspirasi sepirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi sepirit hati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kesungguhan kita untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat iman, nikmat Islam, dan kita pun masih diberikan nikmat untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, tauladan kita, idola kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mencintai dan merindukan beliau dan dimampukan untuk meneladani beliau. Sahabat Radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berada dalam ketaatan. Dan bagi sahabat semua yang mungkin sedang mendapatkan satu ujian berupa rasa sakit ataupun yang lainnya, mudah-mudahan itu semua akan menjadikan sebab diangkat derajat dan kemuliaan sahabat semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sahabat semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini Selasa 27 Sya'ban 1433 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Juli 2012, satu program di setiap Selasa pagi yaitu Benang Merah yang membahas fatwa halal haram yang alhamdulillah akan diisi langsung seperti biasa oleh guru kita tercinta Mukarram Buya Yahya. Alhamdulillah Buya sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Sebelum Kaizen sapa guru kita tercinta Buya Yahya, Kaizen informasikan terlebih dahulu dan Kaizen sapa untuk sahabat-sahabat yang menyimak radioku via streaming di www.buyayahya.org atau di www.buyayahya.tv, www.radiokuonline.com, www.inspirasihati.com, www.tunein.com, dan juga di Yahoo Messenger kita dengan ID radio_ku@yahoo.com. Dan juga sahabat-sahabat yang merelai radio kita di radio streaming Alif Lampung, selamat bergabung. Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau,
Radio Madinatus Salam 90,9 FM Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi 102 FM. Dan untuk sahabat-sahabat juga yang menyimak kita langsung bisa bergabung di line telepon pada saat sesi tanya jawab nanti di 0231 25 22 549 atau di SMS 081 321 46 1079. Tema pada pagi hari ini di Ajangnya Benang Merah yaitu berkaitan dengan satu aktivitas di bulan Ramadan yang setiap malamnya yaitu salat tarawih, sahabat semua. Ada apa dengan salat tarawih dan dasar-dasar apa saja yang menjadi pijakan kita untuk bisa melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan seperti biasanya. Baik, kita sapa langsung guru kita tercinta Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Buya? Sehat, Buya? Alhamdulillah, atas doa para pendengar semua. Semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah. Diberi kemudahan untuk memasuki bulan Ramadan dan beribadah, meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Sehingga di saat keluar dari Ramadan benar-benar termasuk orang yang minal aidin, kembali kepada Allah dengan pengampunan al-faizin, mendapatkan keberuntungan yang besar dengan mulai melibatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair kasir, Buya, atas syafaat untuk sahabat semuanya. Dan pastinya untuk sahabat, mudah-mudahan kita di pagi hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyimak, mengikuti dari awal sampai akhir di Ajangnya Benang Merah pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita pun dimudahkan oleh Allah untuk bisa dimampukan mengamalkannya di bulan Ramadan nanti sebagai satu persiapan di pagi hari ini untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Baik, kepada guru kita tercinta Buya Hadi, dipersilahkan mengangkat Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba ila ahibbaihi al-ibadata was-salata habbaba qulubahum linshighalin bi ta'atihi. Sallallahu wa sallamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik yang sebetulnya bukan hal yang baru, tetapi kita memperbaharui pembahasan. Adalah sangat baik untuk memperbaharui pemahaman sekaligus meningkatkan keyakinan kita akan sebuah kebenaran yang selama ini sudah diyakini oleh masyarakat banyak berkenaan dengan salat tarawih. Salat tarawih adalah satu amalan sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin di setiap malam bulan Ramadan. Dan dalilnya adalah dalil tentang qiyam Ramadan, himbauan tentang beribadah di bulan Ramadan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang bangun di malam hari bulan Ramadan dengan ibadah akan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, itulah yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga riwayat-riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, termasuk diantaranya
adalah kejadian waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan jelas bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, Nabi Muhammad melakukan salat di masjid dzata lailatin pada satu malam. Fasalla, kemudian salatlah bisolatihi, dengan salatnya Nabi, maksudnya mengikuti Nabi, nasun orang-orang. Tsumma shalla minal qabilati fakathuran nasu. Kemudian Nabi Muhammad salat di hari yang kedua, orang semakin banyak. Tsumma ijtama'u fil lailati tsalitsati aw rabi'ati. Kemudian di hari yang ketiga atau hari yang keempat, orang pada kumpul di masjidnya Rasulullah, falam yakhruj ilaihim, tapi Nabi Muhammad tidak keluar. Rasulullah SAW tidak keluar. Falamma asbah, tapi setelah itu baginya Nabi Muhammad bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku telah menyaksikan apa yang kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar. Ilaikum, kepada kalian, illa anni, kecuali karena aku khasyitu, takut, antufrat alaikum, diwajibkan kepadamu. Wadzalika fi Ramadan, ini kisahnya di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian riwayat lagi, ini menunjukkan bahwa waktu itu Nabi Muhammad melakukan sholat sendirian, kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi, dan semakin banyak. Maka ini pun sekaligus menunjukkan bahwa disyariatkan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu adalah dengan berjamaah. Nah, kemudian ada riwayat lagi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, waktu itu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idzan nasu fi ramadhana yusalluna fi nahiyatil masjid. Orang-orang pada salat di pojok-pojok masjid, pinggir-pinggir masjid. Faqala ma haula, Rasulullah bertanya, apa mereka lakukan? Kira dijawab, haula inasun laisa ma'hum Quran. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Wa Ubay bin Ka'ab yusalli bihim. Lah, Ubay bin Ka'ab itu salat dengan mereka. Wa hum yusalluna bi salatihi. Mereka itu salat mengikuti salatnya Ubay bin Ka'ab, berjamaah dengan Ubay. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, hasabu wa ni'ma ma sana'u. Benar apa yang mereka lakukan dan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Abdurrahman Al-Qari, beliau berkata, kharajtu ma'a Umar ibn Al-Khattab, aku keluar dengan Umar ibn Khattab lailatan fi Ramadan, pada satu malam di bulan Ramadan. Fa idzan nasu awza, aku lihat orang itu salatnya berceceran tuh. Maksudnya yusalluna jama'atin, kelompok-kelompok itu. Mutafarriquna, berpisah, kelompok tapi beda-beda ini kelompok-kelompok ini. Yusalli rajul li nafsihi wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi rahtu. Ada seorang salat sendirian, akan tapi setelah itu ada sekelompok orang ikuti. Wa qala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, anni ara, sesungguhnya aku berpendapat, lau jumi'at haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal, kalau mereka dikumpulkan dengan satu imam, niscaya ini lebih bagus, ay afdal aqrab ila khair, lebih bagus. Tsumma azama, kemudian beliau bermaksud, wa jama'ahum, kemudian dikumpulkanlah mereka, bermaksud untuk mengumpulkan dan dikumpulkan ala Ubay bin Ka'ab, kepada Ubay bin Ka'ab, imamnya Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian pada malam berikutnya, malam yang lain aku keluar dengan Sayyidina Umar. Wan nasu yusalluna bi salati qari'in, orang-orang pada salat dengan imam mereka. Wa qala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah, ini ada sebaik-baik hal baru yang diadakan. Walatina yanamuna anha, yang tidur lebih awal, afdal minal ladzina yaqumuna allati yaqumuna, maka minal ladzina yaqumuna, yang tidur lebih dulu itu lebih bagus daripada yang bangun terlebih dahulu. Maksudnya,
jika ada orang istirahat terlebih dahulu baru bangun malamnya nanti tengah malam, itu lebih bagus daripada dari bangun malamnya di awal kemudian tidur. Bahkan an-nasu yaqumuna awwalahu, ceritanya orang itu pada bangun di awal waktu. Maksudnya habis sholat isya langsung disambung begitu. Dan itu bagus. Akan tapi ada lebih bagus adalah setelah sholat isya istirahat, kemudian setelah itu di malamnya bangun malam sebanyak-banyaknya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh, cerita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan masih banyak. Ini menunjukkan adalah tentang qiyamul lail, tentang qiyamul lail di bulan Ramadan, atau yang sering kita sebut dengan sebutan tarawih. Ataupun pemberian nama tarawih itu sendiri, itu adalah pemberian para a'immah. Karena disebut salat tarawih itu karena ini salat tarawih karena salat panjang. Dikatakan li'anna salatun tawilatun dhatu raka'atin adidatin yastarihu fiha al-musalluna ba'da kulli raka'atin thumma yutabi'una salata falidzalika sumiyat salat tarawih. Dikatakan oleh para ulama kalau berbicara tentang definisi tarawih, tarawih itu adalah salat yang panjang sekali. Karena panjang dan bilangannya banyak, mereka pada beristirahat setiap mendapat 4 rakaat. Setelah 4 rakaat istirahat. Setelah 4 rakaat, dua-dua 4 rakaat, bukan salat 4 rakaat, bukan. Soalnya 2 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat. Dikatakan oleh Ibnu Mandur fi Lisanil Arab. Ibnu Mandur adalah seorang pakar bahasa di Lisanil Arab dalam kitabnya Lisanil Arab. At-tarawih jam'u tarwihah. Tarawih itu jamak tarwihah. Lafaz tarawih jamak daripada tarawihah. Maknanya al-marrah al-wahidah, sekali minar rohati dari istirahat. Jadi istirahat sekali namanya tarwihah. Wa tarwihah fi syahri Ramadhan. Dan juga istirahat di bulan Ramadan sumiyat bidzalika al-istirahatil qaumi, diberi nama tarwih di bulan Ramadan itu karena kaum itu pada istirahat ba'da kulli 4 raka'atin, setelah menyelesaikan 4 rakaat. Dua-dua setelah dapat 4 istirahat. Ini. Dan kalimat tarawih, kalimat raha itu pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Arihna biha ya Bilal. Hibur aku dengan salat. Jadi rah. Ini tarawih, ini istilah masalah kalimat. Jadi itu ada, jadi salat tarawih qiyamul lail adalah sangat dihimbau dan dianjurkan bagi siapapun salat tarawih. Adapun waktunya adalah setelah salat isya. Setelah salat isya, setelah melakukan salat isya. Waktunya adalah setelah melakukan salat isya hingga terbitnya fajar. Jadi mulai terbit setelah selesai melakukan salat isya sampai terbitnya fajar shadiq, yakni setelah waktu sahur selesai. Nah, ini adalah tentang salat tarawih. Kemudian ada hal yang penting disebutkan bahwasanya tentang bilangan salat tarawih. Itu yang sering terjadi ya. Nah, sebulan sering terjadi. Terjadi itu pada akhir zaman saja. Akan tapi kalau kita lihat, baik, sebelum kita melihat tentang hujjah-hujjah, kita perlu melihat perkataan para ulama, orang-orang besar, seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Majmu'nya Syarah Muhaddats tentang sholat tarawih, beliau katakan bahwa sholatut tarawih minan nawafilil mu'akkadati kama dallat ala dzalikal ahaditsus syarifatul mutaqaddimatu. Sholat tarawih adalah satu kesunahan yang sangat dikukuhkan seperti tersebutkan dalam riwayat-riwayat yang sudah lalu. Kalau kita kembali kepada kitab Majmu', disebutkan tentang riwayat-riwayat tentang hujjahnya keutamaan sholat tarawih. Wa ya 20 rakaatan, dan itu ada 20 rakaat. Min ghairi sholatil witri, selain daripada sholat witir. Wa ma'al witri, adapun bersama witir, 23 rakaatan, 23 rakaat. Wa ala dzalika madat as-sunnah. Begitulah sunnah ini berjalan. Wa tafaqatul ummah, dan sudah merupakan kesepakatan ummah. Salafan wa khalafan, dari ulama salaf dan ulama berikut. Min ahdil khalifah ar-Rasyid Umar bin Khattab, dimulai dari kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila zamanina hadza, sampai hari ini. Walam yukhalif fi dzalika, tidak ada yang berbeda. Faqihun minal a'immatil arba'atil mujtahidin, tidak ada yang berbeda dari ulama-ulama mujtahid illa maruya, kecuali yang diriwayatkan an imami daril hijrati, dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau punya pendapat al-qaulat, sebuah pendapat biziyatati, dengan tambahan fiha dari 20 tadi ila salasittina rakaatan, menjadi 36 rakaat. Ini dikatakan Imam Nawawi.
Jadi sudah menjadikan kesepakatan bahwasanya sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Tidak ada yang berbeda di dalam hal ini para a'immah. Ini yang berkata siapa? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan selain Imam Nawawi ada lagi nanti dari mazhab Imam Hambali. Jadi ya, perbedaannya hanya dua. Jadi cuma hampir dikatakan kesepakatan ulama 20 rakaat. Hanya ada riwayat dari Imam Malik. Riwayat dari Imam Malik tidak 20. Akan tadi disebutkan di situ adalah 36 rakaat ya. Ini kemudian riwayat yang kedua dari Imam Malik ini yang lebih jelas bahwasanya Imam Malik juga meriwayatkan yang disebut oleh Imam Nawawi, ya riwayat masyhur menurut Imam menurut Imam Malik ada riwayat lagi dari Imam Malik. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi, adraktun nasa yakumuna Ramadan bi tis'in wa thalathina rakaah. Aku menemukan orang-orang sholat itu dengan 39 rakaat. Yutiru minha bi salatin, dengan witir 3 rakaat. Ini yang ada tentang sholat tarawih. Adapun riwayat yang masyhur dari Imam Malik itu sesuai dengan apa yang ada pada madhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya ala annaha 20 rakaatan 30 rakaat. Wadzalika, ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dicatat wadzalika kata Imam Nawawi, ittafaqatil madhahibu, kesepakatan para madhab. Imam Nawawi siapa? Apakah Imam Nawawi bodoh? Ini Imam Nawawi sangat tahu tentang para ulama. Beliau mengatakan wa tamma al ijma'u, inilah sudah kesepakatan dari masa ke masa. Kesepakatan ulama dari masa ke masa. Adapun hujjahnya sangat jelas. Kemudian ada lagi dari Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu nawawinya dalam Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Ibnu Qudamah punya kitab namanya Mughni. Dalam kitab Mughni itu juga salah satu kitabnya kitab pengikut Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah mendatangkan pendapat-pendapat yang lain, a'immah yang lain. Beliau katakan bahwa dalam Mughninya bahwasanya di situ adalah waqt al-ijma' ala annaha, sudah merupakan kesepakatan ulama bahwasanya yang namanya salat tarawih itu adalah 20 rakaatan, 20 rakaat. Nah, ini adalah oleh Ibnu Qudamah, dan nanti banyak lagi. Nanti insyaallah pada akhir akan kami sebutkan pendapat ulama-ulama bahwasanya salat tarawih itu adalah 20 rakaat ya. Banyak sekali. Misalnya kalau kita bicara tentang para ulama-ulama siapa saja sih yang mengatakan yang demikian itu, banyak sekali. Kita bisa melihat dari para a'immah, mulai dari para muhaddisin ya, para muhaddisin yang mengatakan bahwasanya salat tarawih, yang meriwayatkan salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Nah, kemudian Imam Tirmidzi saja coba. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa salat tarawih di sini adalah 20 rakaatan. Dikatakan 20 rakaatan. Sampai kata wa hakadha, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i wa hakadha atraqtu an-nas bi Makkah yusalluna 20 rakaatan. Aku menemukan orang di Mekah pada melakukan salat dengan 20 rakaat. Dan masih banyak ya perkataan-perkataan para ulama tentang salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Kemudian kalau kita berbicara tentang hujjah, nanti kalau kita sebetulnya harus ada, kita kumpulkan nanti siapa sih ulama yang mengatakan. Kalau yang mengatakan 20 itu siapa? Ya. Itu hampir kalau Anda melihat kitab fikih 4 mazhab, Anda buka semuanya dari kitab-kitab fikih 4 mazhab, Anda akan menemukan menemukan di situ bahwasanya salat tarawih itu memang 20 rakaat. Ya, salat tarawih adalah 20 rakaat. Ya, Ibnu Abdul Bar di dalam Istidkarnya sama. Dia adalah pensyarah kitab Muwatta'nya Imam Malik, juga 20 rakaat. Nah, ini banyak sekali. Jadi ya sudah, memang hampir semuanya dikatakan oleh ijma'. Hampir tidak ada yang berbeda, kecuali tadi riwayat dari Imam Malik menjadi berapa? 36 rakaat. Nah, kemudian setelah itu apa sih hujjah mereka yang mengatakan 20 rakaat? Hujjahnya sangat jelas. Riwayat-riwayat yang sangat benar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada adalah tidak ada batasan tentang
sholat tarawih itu. Ada misalnya riwayat dari Nabi bahwasanya Nabi Muhammad tidak melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Ini adalah riwayat-riwayat yang sering dinukil oleh orang. Jadi tidak lebih dari 11 rakaat. Ini harus dijelaskan seperti apa sih penjelasan-penjelasan tentang riwayat-riwayat kayak semacam itu. Dan hujahnya apa? Baik, jumhur ulama, kalau ada orang yang mengatakan bahasanya sholat tarawih itu adalah tidak 20 rakaat, yaitu berapa? 11 rakaat. Ada yang berpendapat demikian, ada dari pendapat orang akhir zaman, yang pada zaman dahulu tidak ada nukil semacam itu. Jadi riwayat-riwayat akhir zaman mengatakan sholat tarawih itu adalah 11 rakaat dengan hujjah hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad tidak pernah menambah dari dalam sholat sholat malam di bulan Ramadan kecuali dari 11 rakaat. Subhanallah. Ini yang harus dijelaskan dengan jelas, karena para ulama mengatakan itu adalah bukan sholat tarawih. Jadi itu bukan sholat tarawih. Jadi ini hadis yang sering dipakai adalah hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah di dalam kitab sahih beliau berdua dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 8 raka'atin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan mereka 88 rakaat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah. Kemudian riwayat dari Siti Aisyah yang oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu menambahkan fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairi, dan di luar Ramadan, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Wa qalu, dan kemudian mereka mereka orang-orang ini, orang-orang menganggap hujjah ini sebagai tarawih yang 11 rakaat ya. Jadi Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Siti Aisyah, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad tidak menambahkan di Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Baik. Para ulama menjelaskan hadis ini apa sih maknanya? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah tentang 11 rakaat. Atau hadis yang pertama tadi tentang 8 rakaat tadi. Bahwasanya hadis itu bukan berbicara tentang tarawih. Dikatakan maka Rasulullah SAW yajudu fi Ramadan wa la fi ghairihi. Nabi Muhammad tidak menambahkan di Ramadan dan selain Ramadan dari 11 rakaat. Ini adalah yang dimaksud dengan salat witir. Dan kalau Anda lihat kitab Imam Bukhari pun memasukkan hadis ini di dalam bab Kitabul Witri. Bukan salat tarawih. Sebab Nabi Muhammad SAW salat witirnya tidak hanya terbatas 3 rakaat. Akan tapi salat witirnya Nabi Muhammad sampai 11 rakaat. Sering dilakukan oleh Nabi Muhammad, salat witirnya ada 11 rakaat. Bahkan Nabi Muhammad pernah melarang untuk melazimi kita witir dengan kurang dari 11 rakaat. Jadi banyaknya Nabi Muhammad melakukan witir 11 rakaat. Bayangkan witirnya Nabi Muhammad di luar Ramadan saja ada 11 rakaat, terus di Ramadan juga 11 rakaat. Berarti Nabi Muhammad tidak menambahkan satu kebaikan kok di bulan Ramadan. Baik. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menjelaskan bahwasanya qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-witru bi 13. Witir itu ada 13 rakaat menurut riwayat. Ada 11. Jadi witir saja banyak riwayat. Jadi perbedaan riwayat witir itu menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad biasa melakukan witir sesaat, memang ada 3 dilakukan. Tetapi saat lain adalah 11 rakaat. Cuman sekarang kalau kita perhatikan di Ramadan yang sangat agung mulia itu, masa Nabi Muhammad milih witir yang hanya 3? Yang katanya bulan ibadah, yang katanya adalah malam-malam harus banyak ibadah. Bahkan Nabi Muhammad melakukan witir hanya 3 rakaat. Kemudian apakah betul sholat Nabi Muhammad hanya melakukan sholat 11 rakaat saja? Coba saja, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan satu hadis dari Siti Aisyah. Kana yusalli minal laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdatin. Nabi Muhammad pernah melakukan sholat 10 rakaat. Witirnya berapa? Sekali. Nah, kemudian ada riwayat lain. Annahu kana ini yusalli minal, ini sholat malamnya Nabi, bukan di Ramadan saja sholat malam. Kemudian dari riwayat lain lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili 13 raka'atan. Nabi Muhammad sholat 13 rakaat. Summa yusalli idza sami'a nida, kemudian setelah mendengar azan subuh,
Rakaataini menjalankan salat tambah 2 rakaat khafifataini. Jadi Nabi Muhammad salat tidak hanya 11. Bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad sampai 15 rakaat. Dan masih di hadis. Ini banyaknya riwayat ini menunjukkan bahasanya salat di malam Ramadan itu banyak sekali. Kemudian terjadinya 20 rakaat itu adalah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ijma'nya para sahabatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau para sahabat, ya, mereka adalah para khulafaur rasyidin yang harus kita pegang. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Hendaknya yang kau pegangi adalah sunnahku dan sunnah para khulafaku. Ini adalah tentang riwayat-riwayat tentang salat tarawih. Hujjah orang yang mengatakan salat tarawih itu hanya 8 dan itu ternyata tidak pernah 8 itu tidak pernah ada dari perkataan ulama terdahulu, itu hanya perkataan ulama pada akhir zaman. Cuman anehnya orang akhir zaman menisbatkan itu dengan kata ini pendapatnya para muhaddisin dan muhakkikin. Muhaddisin yang siapa? Imam Nasai menyebutkan dalam Imam Nasai juga menyebutkan bahwasanya salat tarawih itu adalah 20. Para imam hadis dengan sangat jelas para imam hadis mengatakan bahwasanya salat tarawih itu adalah 20. Jadi bukan Imam Tirmidzi mengatakan 20. Yang lain-lainnya Ibn Abi Syaibah, Abdul Razak di dalam musannafnya juga mengatakan 20 para muhaddisin. Muhaddisin mana yang mengatakan 8 jujur? Siapa yang mengatakan 8? Yang dikatakan para muhaddisin mengatakan salat tarawih adalah 8 dan 11 dengan witirnya. Itu tolong muhaddisin yang mana? Atau muhaddisin yang punya kutub-kutub itu, yang kutub musannafat atau musnad, kitab musnadnya, yang punya musnad atau punya musannaf pada ulama-ulama terdahulu, atau muhaddisin palsu di akhir zaman ini. Kalau urusannya muhaddisin palsu di akhir zaman, ya ini tidak masuk di dalam urusan ulama. Enggak masuk di dalam urusan ulama terdahulu. Ini orang akhir zaman suka ngada-ngada. Dan seolah-olah lebih pintar daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seolah-olah lebih pintar daripada Ibnu Qudamah, seolah-olah lebih pintar daripada ulama-ulama Ibnu Abdul Bar yang mengatakan 20. Ibnu Abdul Bar dengan terang-terangan. Siapa yang enggak tahu Ibnu Abdul Bar? Dengan yang mencarai dalam istidkarnya, yang mencarai muwatta'nya Imam Malik. Yang mencari muwatta Imam Malik, beliau dengan terang-terangan bahwasanya salat tarawih itu adalah 20 rakaat dan dikatakan jumhurul ulama. Bahkan ini asbahakal ijma', bahkan dikatakan hampir itu kayak ijma'. Artinya perbedaannya antara 20 dengan 36, bukan antara 20 dengan 18. Dan ini insyaallah, dan ini sudah kami hadirkan dalam bentuk catatan-catatan hujah-hujah tentang salat tarawih 20 rakaat. Dan ini sangat penting untuk dihadirkan, untuk tidak nganeh-nganeh di masyarakat kita. Sebab permasalahan kita adalah kita itu sering nganeh-nganehi. Tidak tahu apa yang diinginkan. Bulan Ramadan kok malah dikurangi. Dikurangi menjadi 11 rakaat. Dan ini sudah sunnah khulafaur rasyidin yang harus kita ikuti para khulafaur rasyidin. Maka jangan sampai kita di dalam urusan salat tarawih kita malah ngikuti ngikuti pendapat-pendapat yang menjadikan kita malas beribadah, malas melakukan salat tarawih hanya sedikit ya. Adapun hujah-hujahnya sangat banyak ya. Kalau hujahnya orang yang melakukan salat 20 rakaat, ini hujah yang dikatakan seperti ijma' ya. Dikatakan ini hampir kayak ijma'. Ini hampir kayak ijma', dikatakan oleh Imam Nawawi itu seperti ijma'. Hujah yang pertama adalah misalnya, ini masih banyak hujah yang lainnya. Adalah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya. Bil isnadis sharihis sahih. Isnadnya adalah sangat jelas dan sangat benar. Anis Sa'ib bin Yazid, diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid. Ini yang pertama, hujah yang pertama. Radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabi masyhur, satu sahabat yang sangat masyhur. Annahu qala. Beliau berkata, mereka para sahabat Nabi yakumuna, mereka melakukan ala ahdi Umar bin al-Khattab pada masa Umar bin Khattab fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi isrina rakaatan 20 rakaat. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi fi Sunanil Kubra, di dalam kitab Sunan Kubronya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, dan Imam Baihaqi juga dari Yazid ibn Roman. Beliau berkata, ini kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar. Manusia pada melakukan ibadah pada zaman Sayyidina Umar bi 23 rakaatan, dengan 13 rakaat. Maksudnya yusalluna tarawih 20, melakukan salat tarawih 20 rakaat, wa yutirun bi 3 rakaat. Kemudian diriwayatkan lagi ini
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya, bahwasanya dari Sayyidina Hasan, rawa anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab, mengumpulkan orang-orang kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Bahkan yusalli lahu ma'isrina raka'atan, kemudian melakukan salat 20 rakaat. Wala yaqnut bihim, dan tidak melakukan qunut illa fi nisfi tsani, kecuali di separuh akhir di bulan Ramadan. Nah, ini adalah riwayat-riwayat yang atas hujjah-hujjah. Kemudian juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini bahwasanya ini di dalam Ibnu Qudamah, di dalam kitab Mughninya, beliau mengatakan dengan terang-terangan, Ibnu Qudamah, yang tidak kenal Ibnu Qudamah ya, kalau ada orang yang berani membodohkan Ibnu Qudamah, yang paling bodohnya manusia. Dia punya kitab Mughni, dan itu termasuk kitab yang sangat luas dengan pemahaman madhab-madhab lain. Beliau mengatakan al-ijma' merupakan sebuah ijma' ala annaha ishruna rakaat, bahasanya salat itu adalah 20 rakaat. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwasanya hujjah-hujjahnya itu sangat banyak. Itu sebagian saja yang jelas disepakati bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab melakukan salat 20 rakaat. Dan ini ijma' ini, bahwasanya Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat dan diikuti oleh ulama setelahnya, yaitu Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, semuanya melakukan salat 2 rakaat. Sehingga ini adalah sunnah khulafaur rasyidin, yang sunnah khulafaur rasyidin di lain adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sekelumit ya tentang pembahasan yang sangat luas tentang tarawih. Intinya bahwasanya salat tarawih adalah 20 rakaat. Kalaupun tidak ingin 20 rakaat, pindah kepada mazhabnya Imam Malik, yaitu 36 rakaat. Jadi mengatakan 10 apa 8 rakaat itu tidak ada dari a'immah terdahulu, kecuali orang-orang akhir zaman yang mengaku muhaddis, yang mengaku sebagai imam. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair kasih atas penjelasan yang sangat jelas, dan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita untuk bisa mengamalkan ibadah sholat sunat tarawih yang begitu agungnya di bulan yang penuh kemuliaan, di bulan Ramadan, dengan hujah-hujah yang sangat banyak. Dan pastinya hanya dengan satu hujah pun kita begitu kuat untuk bisa berpegang teguh bahwa sholat tarawih yang dibenarkan adalah yang 20 rakaat plus witir 3 rakaat, sahabat semua. Adapun yang 11 rakaat itu adalah sesuatu yang harus dipertanyakan dan mestinya tidak diperdebatkan lagi, karena sesungguhnya tadi sudah dijelaskan sama Buya bahwa itu adalah sholat witir yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabatku, dimanapun sahabat berada yang merelai radio 98,5 FM, kita sapa terlebih dahulu sebelum Kaizen Freak ya sahabat semua. Ada radio streaming Alif Lampung, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi 102 FM, dan sahabat-sahabat juga yang via streaming di Yahoo Messenger juga sudah banyak yang masuk ya. Dan untuk sahabat juga tetap stay di Radio 98,5 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Kita akan segera kembali di Benang Merah Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Beginilah bila para santri berhenti membahas masalah-masalah keseharian, dikemas dalam OSB, obrolan santri Buya. Paling jeleknya kalian tuh ketika kalian di masa muda. Cuman bukan berarti Rasulullah mengabarkan seperti itu kita tidak bisa baik. Jadi untuk berupaya menjadi seorang yang baik itu suatu kewajiban bagi kita. Kalau kita terus terkekang dalam nafsu-nafsu yang membawa kita terjerumus, wah bisa batal lagi badannya. Betul. Di dunia mungkin di akhirat. Nah, makanya jangan kita yang tunduk terhadap nafsu kita. Kita yang diatur nama nafsu jadinya ya. Iya. Harusnya nafsu yang dikendalikan sama kita. OSB, obrolan santri Buya, dengarkan setiap hari Selasa, malam Rabu, jam 21 sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Barat, hanya
di 98,5 FM KCBS Radioku, inspirasi seturut hati. Mari bergabung dengan SMS Center Buya Yahya. Dakwah kami bisa didapat di www.buyayahya.org. Dan harus segera kirim SMS Anda dengan cara ketik right pagar nama, pagar kota, pagar umur. Kirim ke 083 823 80.000. Anda akan terima informasi jadwal tausiah Buya Yahya, informasi kegiatan, mutiara hikmah dan tausiah dari Buya Yahya langsung ke handphone Anda, gratis. SMS Center Buya Yahya bukan layanan premium yang tidak akan memotong pulsa Anda sepeser pun. Silakan sebarkan SMS ini. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Anda dan memudahkan kegiatan dakwah mulia ini. Amin. Jazakumullah khair kasih kepada sahabat semua yang masih stay di radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati, media dakwah Islam yang dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Kita kembali lagi di program Benang Merah sahabat semua, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki sesi tanya jawab yang di awal tadi kita sudah menyimak, dan mudah-mudahan kita menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk melaksanakan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, terutama dengan ibadah sholat tarawih sahabat semua. Untuk sahabat yang ingin bergabung di line telepon, silakan di 0231252259 atau di SMS 081321461079. Dan untuk sahabat yang jauh di sana pun kita tunggu postingan pertanyaannya di Yahoo Messenger kita dengan ID radio_QU@yahoo.com atau di Facebook kita dengan ID radioku_cirebon@yahoo.com. Dan masih banyak lagi media-media yang sahabat gunakan untuk terus stay dengan radioku ya sahabat semua. Baik, penelpon pertama kita angkat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Iya, sepertinya terputus sahabat, silakan dicoba kembali yang ingin bergabung di line telepon di 0231252259. Dan kita sapa terlebih dahulu ya, sambil menanti sahabat yang bergabung di line telepon, kita masuk ke Yahoo Messenger kita yang sudah ada yang bergabung. Baik, kita angkat lagi, beri satu kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Iya. Kita ke Yahoo Messenger dulu ya, sahabat yang di line telepon, mohon maaf nanti mungkin dicoba kembali. Ada sahabat Mitra_mantap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Buya dan Kaizen. Aku mau nanya di luar tema. Aku seorang kakak laki-laki umur 30, adekku perempuan umur 24. Di saat ini adekku mau menikah dan bertanya samaku, kakak kapan mau menikahnya? Terus terang aku juga mau menikah, untuk waktuku sudah pastikan dan dengan siapapun ku menikah jam 9 tanggal 10 bulan 11 tahun 2012. Sementara aku sudah berusaha meyakinkan teman wanita untuk mau menikah, dan seandainya dia tidak mau berarti dia bukan jodohku. Yang aku tanyain, apakah aku terbawa emosi dengan pernyataan kalau adekku mau menikah? Silakan saja, toh tidak ada hubungannya denganku. Aku juga mau nikah, kalau mau buru-buru silahkan. Baik, silakan Bu untuk pertanyaan yang di Yahoo Messenger tadi untuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
ada saya pertanyaannya, kalau adik mau menikah, ya silakan saja, karena tidak penting mana yang lebih dulu. Yang sebaik kebaikan adalah dipercepat. Kalau adik menikah duluan tidak apa-apa, nikah duluan. Kalau ternyata Anda sebagai seorang kakak tidak mau kalah di dalam kebaikan juga tidak apa-apa. Cuman jangan dengan hawa nafsu. Dengan siapapun jodohnya ini bermasalah. Harus ada dong memilih jodoh yang benar, ya. Demi keselamatan anak-anak keturunan nanti, demi keindahan dalam rumah tangga. Jangan hanya asal wanita. Kalau Anda pastikan semacam itu sudah hawa nafsu betul. Masa menikah harus apapun bentuknya, saya harus menikah tanggalnya dipastikan dengan siapapun perempuannya. Oh, enggak begitu. Nikah tidak semacam itu. Bahkan kalaupun Anda dapat jodoh yang baik, mungkin sebelum tanggal itu sudah menikah. Yang perlu kami himbau di masyarakat adalah di saat ada adik ingin menikah itu jangan jadikan itu sebagai ganjalan. Karena sebagian orang karena kedengkiannya, kalau adiknya menikah tidak boleh, harus kalau nyalip harus bayar dan sebagainya. Itu adalah satu ketidakbenaran di dalam menjalankan sebuah kebaikan. Kalau Anda sebagai seorang kakak kemudian menemui adik mau menikah duluan, ya ahlan, silahkan adikku mau menikah, kamu yang dapat duluan, alhamdulillah, syukur telah tertutup pintu haram untukmu. Semoga dengan itu semua akan terbuka untuk sang kakak. Ya, jangan dibarengi dengan emosi dan sebagainya. Itu juga tidak enak. Pokoknya apapun bentuknya aku harus nikah secepatnya. Aku harus nikah sepatnya, tanggal kapanpun aku harus menikah. Ini adalah tidak diperkenankan kayak begitu. Itu namanya hawa nafsu. Anda harus milih yang benar, pelan-pelan, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Kepada Buya atas penjelasan untuk sahabat Mitra_mantap yang tadi sudah bergabung di Yahoo Messenger. Dan untuk sahabat juga, kita masih menanti sahabat yang ingin bertanya kembali, dan sudah ada banyak yang sudah bergabung di SMS kita di 081321461079. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung di line telepon, silakan dicoba kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Udin, Kang Kaizen. Iya, mangga silakan Bapak Udin di Cirebon. Salat dulu Bang Udin, ya Allah. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang bagaimana seandainya kan sudah berada di dalam sholat, lalu mau buang angin gitu. Mau buang angin? Iya, mau kentut. Sudah di mana? Sudah dalam keadaan sholat ya Pak Udin? Sholat? Iya, dalam keadaan sholat. Sudah masuk sholat ya, itu ya, sudah dalam keadaan sholat ya? Iya, kita kan diwajibkan untuk ditahan ya. Nah, kalau sampai kentut itu tidak jadi, apakah bisa membatalkan sholat, dan juga kalau lagi puasa bisa membatalkan puasa juga gitu? Kan itu termasuk dari memasukkan dari yang lubang 5 seperti yang Buya katakan gitu. Iya, baik. Iya. Cukup. Iya, syukur kasih rekan ajan juga Buya ya. Iya, baik. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan dengan Bapak Udin yang bertanya, bagaimana Bu ya kalau sudah masuk kita dalam keadaan sholat, lalu perasaan pengen buang kentut, ditahan, itu akan membatalkan sholatnya atau puasa juga Bu ya? Masalah buang angin ya. Yang Rasulullah mudafa'atil akhbathaini. Rasulullah melarang di saat kita mau sholat itu menahan dua hal. Buang air kecil dan buang air besar, karena itu akan mengganggu kekhusyuan. Jadi kalau kita pengen buang air besar kok mau sholat, itu buang air besar dulu. Sama pengen kencing mau sholat, kencing dulu. Jangan sholat dulu, biasanya malas tanggung punya wudhu, jadi sholatnya pun nahan kencing, itu makruh. Akan tapi dituntaskan dahulu, biarpun ketinggalan jamaah, akan tapi demi kekhusyuan itu adalah lebih penting. Sebagian orang mengutamakan jamaah sampai dia nahan perutnya sakit, enggak? Baik. Kemudian ada pun urusan buang angin, itu adalah kurang lebih kalau buang angin tidak dibuang juga tidak enak, tidak nyaman. Jadi kalau kita di dalam sholat, selagi tidak membahayakan dan masih mungkin Anda tahan, maka tahan. Kalau ternyata susah Anda tahan, Anda keluar dari sholat. Karena ada sesuatu yang itu bukan kemauan Anda. Orang mau buang angin itu ada yang dibuat-buat, ada yang memang datang begitu saja. Kalau dibuat-buat jelas nggak benar. Lagi sholat kok sengaja buang
buang angin. Sebab ada buang angin masih bisa dibuang kayak orang buat. Tapi ada suatu saat bentuk tekanan dari perut kuat sehingga orang harus buang angin. Kalau semacam itu keluar dari sholat nggak apa-apa. Tapi kalau main-main nggak boleh. Kemudian kalau orang menahan kentut, menahan angin itu ya, mohon maaf itu tidak membatalkan puasa dan juga tidak membatalkan sholat kalau bisa ditahan. Membatalkan puasa bagaimana? Memasukkan dari mana masuknya? Tidak masuk. Kalau memasuk satu ke lubang 5, apakah orang nahan angin memasukkan ke dalam? Tidak. Nahan itu adalah nahan yang di dalam agar tidak keluar. Jadi sangat jelas bahwasanya itu bukan termasuk memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Baik. Jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan kita beri kesempatan lagi satu penelpon sebelum kita sapa di SMS. Silakan untuk sahabat yang bergabung kembali di 023125225549. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibu ya. Ya. Allahumma sholli ala Ali Sayyidina Muhammad. Dengan siapa di mana ibu? Allah di Cirebon. Enggak, silakan ibu. Ya, mohon maaf ya Bu ya, mau nanya, ini di luar tema. Misalkan ada orang punya emas Bu ya, tapi emas itu bukan emas murni, emas 22 karat, tapi jumlahnya itu sudah lebih dari 1 nisab. Itu bagaimana cara menghitung zakatnya? Terus kalau kita mau pensiunan kan, ya insya Allah biasanya dapat uang pesangon. Lah uang pesangon itu setelah hitung-hitung tuh jumlahnya lebih dari harga 1 nisab emas murni. Itu wajib zakat atau tidak? Kalau wajib zakat, zakatnya disegerakan atau bagaimana gitu Bu ya? Cukup ibu? Ya itu aja dulu Bu ya, cukup. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasih. Jadi ada satu penelpon lagi, sahabat, kita beri kesempatan untuk sahabat yang bergabung kembali di 023125225549. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Pak, mohon maaf, volume radionya dikecilkan, Pak. Iya. Ya. Ya, ya, cukup, alhamdulillah. Iya, silakan Pak. Mau nggak sholawatnya diulangi lagi Pak, biar lebih enak ya. Sholawatnya diulangi lagi satu kali lagi Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan, mangga, dengan Pak siapa di mana ini? Dengan Bapak Heri di Penyingan. Iya, mangga Pak. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya juga tentang emas ini. Dan kalau ada uang sedikit kita belikan emas gitu ya, sedikit. Terus nanti kalau dijual kita dikurangi oleh tokonya gitu. Harganya juga dikurangi dari pembelian biasanya. Apa itu termasuk riba gitu apa enggak gitu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasih ya untuk Pak Heri, yang memang ada 2 penanya dengan 3 pertanyaan, semuanya berkaitan dengan emas. Kita buka kembali satu penanya lagi di 023125225549. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Ahmad di Cirebon. Iya, mangga silakan Pak Ahmad. Begini Bu ya, saya mau tanya tentang kalau orang tidak mampu mengerjakan puasa itu, kena sakit, itu tiap hari harus bagaimana gitu. Dan kalau sudah bisa melaksanakan, itu wajib qada tidak gitu. Melaksanakan Pak. Iya. Kemudian kiat-kiat apa agar kita terhindar dari riya dan ujub gitu. Baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasih dengan Pak Ahmad. Sudah ada 3 penelpon ya, sahabat semua yang bergabung untuk pertanyaan dengan Buya. Yang pertama dari pertanyaannya, ibu ini punya emas yang memang bukan emas murni, Buya, 22 karat. Apakah nanti dihitung zakatnya
bila sudah memenuhi 1 nisab. Dan pertanyaan kedua berkaitan dengan dana pensiun yang sudah lebih dari 1 nisab kalau dihitung-hitung yang sama dengan emas murni yang 24 karat. Mangga Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah emas wajib dizakati jika memenuhi 2 syarat. Yang satu adalah berputar 1 tahun. Yang kedua adalah mencapai nisabnya, kurang lebihnya adalah ada yang mengatakan dalam 80 gram, ada yang mengatakan sampai 90, kurang lebihnya semacam itu. Dan yang dimaksud nisab di sini adalah emas murni. Kalau bukan emas murni, maka nanti dikira-kirakan disesuaikan dengan nilainya emas murni. Tentunya harus ditambah. Maka bisa saja ini digabungkan. Kalau emas murni 80 gram, kalau emas tidak murni menjadi 90. Mungkin bisa seperti itu kalau emas 22. Intinya murni, ukurannya murni. Jadi nilainya emas murni itu berapa? Kalau nilainya emas murni itu adalah 50 juta, maka harus nilai emas yang tidak murni juga 50 juta. Ukurannya semacam itu. Jadi nilainya emas murni, ukurannya adalah murni. Kalau tidak murni, dianggap tidak murninya tidak dihitung. Harus dianggap sebagai murni. Ini itu nisab. Kemudian yang dizakatinya adalah setelah berputar 1 tahun dan jangan 2,5 gram saja. 2,5 kilo, 2,5%, mohon maaf, 2,5% saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dana pensiun adalah pesangon pensiun adalah jika mencapai 1 nisab wajib dizakati jika sudah menginap dalam 1 tahun. Kalau baru dikasih tidak wajib dizakati karena itu pemberian begitu saja, hadiah. Karena pemberian selesai. Jadi bersangon, maka tidak wajib dizakati. Cuman kebaikan sebagai seorang yang mendapatkan karunia dan rizki, kalau dia bersedekah cuma-cuma dengan sukarela, tapi tidak wajib zakat. Kapan baru zakat? Jika Anda menyimpan uang tersebut yang sudah sampai 1 nisab, sampai 45 juta misalnya, berputar 1 tahun, dan Anda diamkan di kantong Anda atau di saat tabungan Anda, maka itu wajib dizakati. Allahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya dari Pak Heri, masih dengan emas Bu ya, yang mana kebiasaan orang-orang di daerah itu kebanyakan dengan uang yang ada lalu dibelikan emas sedikit demi sedikit, lalu di kemudian hari dijual dengan harga yang berbeda antara yang waktu beli dengan harga dijual tersebut. Baik, kalau ada orang membeli emas dengan harga 1 gramnya 350.000, kemudian di saat menjualnya menjadi 320.000, hal itu tidak riba. Kenapa? Yang riba adalah jual emas dengan berat yang berbeda. Misalnya emas 2 gram dijual dengan emas 2,5 gram. Itu tidak diperkenankan karena emas dengan emas harus timbangannya sama. Kalau emas dengan emas, tapi kalau emas dengan uang itu terserah. Misalnya Anda membeli dari kami 1 gramnya adalah 350.000. Kemudian setelah Anda menyimpan emas, kemudian Anda jual kepada kami, saya jual 200, kalau Anda boleh ya terserah. Ya boleh-boleh saja. Jadi karena lawan jenis, berbeda jenisnya, yang satu adalah uang, yang satu adalah emas. Maka karena berbeda jenisnya, maka tidak diwajibkan Anda harus sama. Jadi nggak sama memang. Jadi terserah, suka-suka yang jual dan suka-suka yang beli. Akan tapi syarat yang lain harus Anda perhatikan, transaksinya harus kontan dan serah terimanya harus langsung. Nggak boleh membeli emas tertunda dengan mengkredit, apakah tertunda dengan bayar nanti, ngutang nggak boleh. Kalau emas harus langsung dibayar di tempat. Baik, adapun masalah harga boleh Anda naikkan, Anda turunkan. Berlaku dengan dinar juga sama ya Bu ya? Sama. Karena emas juga sama. Baik. Pertanyaan berikutnya Bu ya dari kecuali nanti uang dengan uang, rupiah dengan rupiah harus sama, nggak boleh. Karena yang satu jenis itu tidak boleh ada yang lebih. Dinar dengan dinar nggak boleh lebih. Baik. Berikutnya dari Pak Ahmad yang mana berkaitan dengan puasa Bu ya, bagaimana orang yang tidak mampu mengerjakan puasa karena sakit dalam kesehariannya itu harus melakukan apa, dan kalau memang sudah sembuh bagaimana? Dan pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan, kiat-kiat untuk terhindar dari ria dan ujub Bu ya. Kalau masalah orang sakit kan sudah dibahas di fikih praktis kemarin, Ahad pagi ya, dalam buku fikih praktis yang insya Allah nanti kami himbau kepada para jamaah untuk mempunyai pegangan fikih puasa praktis, karena itu sangat mudah untuk bisa dibaca dan mungkin langsung diajarkan. Ada buku fikih praktis, kalau pengen ambil fotokopinya ada fotokopinya, kalau nunggu dicetaknya ini insya Allah beberapa hari ini akan sudah selesai dicetaknya di jumlah yang banyak, bisa mengambil dan untuk bisa diajarkan kepada yang lainnya dengan pemahaman fikih yang sangat mudah.
Di antaranya orang yang boleh berbuka puasa kami sebutkan urutan yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit yang sakitnya parah, yang menurut dokter kalau dia puasa semakin parah dan dia merasa keberatan untuk berpuasa, atau menurut pengalaman pribadinya kalau dia berpuasa semakin sakit, maka di saat seperti itu dia boleh berbuka puasa. Kemudian apa yang dilakukan di saat dia berbuka puasa? Tinggal dilihat. Kalau memang penyakitnya ada harapan sembuh, maka tinggal menunggu saja, dia akan mengkodoknya nanti. Kalau ternyata menurut dokter adalah penyakit yang nggak ada harapan sembuh, kalau mengkata dokter penyakit yang nggak ada harapan sembuh, aduh ini sudah 40%, 30%, sudah sedikit lah. Maka di saat seperti itu kalau tidak ada harapan sembuh menurut dokter, maka wajibnya adalah membayar fidyah. Karena sudah ada vonis dari dokter dia bakal meninggal dalam waktu yang cepat. Maka saat itu dia membayar fidyah saja. Setiap harinya puasa yang ditinggalkan dengan 1 mud atau 6,7 on. Itu yang harus dibayarkan. Dan dia tidak wajib kodok karena dia tidak bakal bisa mengkodok karena sudah mau meninggal. Kok ternyata sudah divonis sama dokter mau mati, ternyata sehat lagi. Bagaimana dengan fidyah yang sudah dibayarkannya? Apakah masih kodok? Oh tidak. Karena waktu dia membayar fidyah itu dengan keyakinan adalah tidak akan bisa mengkodok, maka selagi dia bisa membayar fidyah dengan keyakinan dia tidak bisa mengkodoknya, maka fidyah itu sudah mencukupi, tidak usah dikodok lagi. Berbeda kalau ada harapan sembuh, maka dia tidak membayar fidyah, maka setelah sembuh dia wajib membayar kodoknya. Baik, kemudian masalah riya dan ujub itu masalah penyakit hati, dan ini pembahasannya sangat panjang lebar. Anda bisa mencari buku Sayyidi Abadikan Amal dengan Ikhlas. Itu bagaimana orang memerangi riya dan ujub. Riya dan ujub itu cara menyelesaikannya sederhana. Semakin kita membesarkan mengagungkan Allah, jadi semakin kita meningkatkan rasanya ketergantungan kita kepada Allah, rasa butuh kita kepada Allah, butuh kepada pahala, maka itu secara otomatis akan mengikis riya. Sebab riya itu kan berbuat pamrih karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan capek. Manusia yang kita baikin pun tidak akan bisa memberikan kebaikan-kebaikan seperti yang Allah janjikan. Kalau Allah Maha Kuasa bisa memberikan surga, akan tapi kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia karena manusia, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Maka tingkatkan keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujub pun demikian. Anda mau ujub, mau berbangga dengan amal kebaikan Anda harus sadar bahwa yang bisa menjadikan Anda melakukan sholat, berpuasa itu adalah Allah. Maka tidak ada kesempatan bagi seorang anak, seorang hamba yang mengerti tentang Allah untuk namanya riya dan juga untuk namanya ujub. Adapun trik-triknya ini perlu waktu yang panjang dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lain. Pertama harus pahami tentang bahayanya ujub dan bahayanya riya. Tentang bahayanya ujub dan bahayanya riya. Ini yang sudah Masya Allah bahkan digambarkan yang namanya riya itu halus, lembut, selembut langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam dalam hadis Nabi SAW. Jadi halus. Jadi riya itu adalah, ini caranya. Untuk riya itu untuk menunjuk diri sendiri. Maka jangan menunjuk orang lain. Engkau riya, nggak boleh. Jadi kalimat riya itu diungkapkan untuk kita. Kemudian kalimat ikhlas tidak boleh keluar dari lidah Anda untuk menilai diri Anda yang ikhlas. Makanya kalau ada orang ngomong aku ikhlas, itu sudah tidak ikhlas. Karena ikhlas itu sangat halus. Maka kalau sudah keluar ke lidah itu tidak ikhlas. Makanya kalau ada orang ngomong bener loh ya aku ikhlas, itu tidak ikhlas. Sebab ikhlas itu sangat halus. Dia ngomong ikhlas sendiri pengen didengar oleh orang kalau dia ikhlas, itu tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah sembunyi. Jadi kalau orang berbuat baik klaim itu insya Allah ikhlas. Tapi kalau sudah ngomong aku ikhlas, itu sudah tidak ikhlas. Sudah spontan itu. Karena apa? Dia itu ingin didengar oleh orang kalau dia ikhlas, itu sudah tidak ikhlas. Makanya jangan sampai kita ngomong aku ikhlas. Sudahlah kalau Anda ngomong aku ikhlas, diri Anda sudah tidak ikhlas. Tapi jangan menilai orang lain tidak ikhlas. Baik. Jazakallah khair kasih, dan mudah-mudahan tadi kiat terhindar dari ujub dan riya, mudah-mudahan bisa satu tambahan ilmu, dan mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Seperti yang tadi disampaikan Buya, untuk pertanyaan tentang puasa memang semuanya teringkas dalam satu buku, yaitu Fikih Puasa Praktis karya guru kita tercinta Buya Yahya, yang mana pracetaknya sudah bisa dilihat di Facebook kita, di halaman Facebook kita sahabat semua, dengan tampilan sampul warna coklat. Dan untuk selanjutnya mungkin tinggal nunggu waktunya saja. Mudah-mudahan tim dakwah bisa menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya, sehingga buku tentang fikih puasa praktis ini sampai di tangan sahabat tepat pada waktunya untuk dijadikan pedoman dalam menunaikan ibadah puasa, yang mana di dalamnya membahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh meninggalkan puasa.
Baik, sepertinya kita akan break dulu sebelum kita sapa sahabat-sahabat yang bergabung di SMS 081321461079. Sahabat semuanya tetap stay di Radio 98,5 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Kita akan kembali di Benang Merah. Radioku. Inspirasi Spirit Hati. Inilah informasi pengajian rutin bersama Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Untuk kajian kitab Riyadhus Shalihin dan Tadribus Sholeh, ikuti setiap Ahad pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Belajar bareng bersama Buya Yahya dan Umi. Ikuti setiap Senin pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Kajian kitab Al-Hikam ikuti setiap malam Selasa jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid At-Taqwa Cirebon. Banyaknya amal yang pernah kita lakukan itu, pernahkah kita renungi diterimakah amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang namanya riya itu masuk ke hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ikuti pula Hidup Indah bersama Buya Yahya. Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 20 sampai dengan 22 di Cirebon TV. Panji Asar bersama Buya Yahya setiap Ahad jam 16 sampai dengan 17.30 di Radio Wadi Kuningan, Radio Keluarga Muslim. Untuk kajian tafsir, ikuti setiap Sabtu pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan kajian kitab Minhajul Abidin ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim, Wuru Darat Cirebon. Dapatkan koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya dengan judul Hidup Indah bersama Rasulullah. Dialog ilmiah membahas tawasul dan ziarah kubur agar warisan menjadi barokah. Mencari cinta di balik kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Membahas tuntas akidah Syiah, mengenal bid'ah pemecah belah umat, mengenal apa dan siapa salaf dan salafi. Benarkah Ahmadiyah keluar dari Islam? Dan masih banyak lagi. Dapatkan sekarang juga koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya di Sekretariat Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179 Blok Gudang Air Sendang Sumber Cirebon, atau hubungi 0231 333 8967 atau 081 615 670 212. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barokah fikum untuk sahabat semua yang baru bergabung di KCBS Radioku 98,5 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Kembali lagi di ajangnya Benang Merah
Dan saatnya kita beri kesempatan untuk sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya, baik di SMS, Yahoo Messenger, ataupun di Facebook kita. Kita sapa dulu sahabat yang sudah bergabung di Facebook ya. Tunggu gilirannya masing-masing ini sahabat sebelum kita masuk ke SMS. Dari Facebook ada sahabat Esri Azah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya karena kerjaan untuk menunaikan sholat tarawih ini Buya. Apakah baik sholat tarawih dilakukan sendirian? Bagaimana tata cara sholat tarawih yang dilakukan sendirian setelah bekerja pulang kerja malam? Apakah sama dengan sholat sunnah lainnya Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tarawih. Ada masalah. Jadi sholat tarawih itu adalah memang termasuk sunnah khulafaur rasyidin, dan itu juga diambil dari Rasul yang beliau sholat sendiri lalu diikuti oleh para sahabat Nabi. Maka dihimbau sholat tarawih itu adalah berjamaah. Akan tapi sebagian ulama juga mengatakan bahasanya sebaik-baik sholat sunat adalah dilakukan sendiri dan di rumahnya. Jadi jumhur ulama mengatakan sholat tarawih itu di masjid dengan rame-rame berjamaah. Akan tapi ada yang mengatakan sholat sendiri lebih bagus. Nah, apapun bentuknya, ini dilihat keadaannya. Kalau di masjid tidak aman bagi wanita, tidak terhormat, maka sholat di rumah lebih bagus. Nah, sholatlah di rumah. Apalagi terjadi fitnah, misalnya di masjid sudah tidak melakukan 23 rakaat lagi, sehingga ada fitnah yang tidak baik. Lakukanlah sholat di rumah sendiri. Ya, ini untuk menjaga sunnah khulafaur rasyidin ini, para a'immah itu. Maka kalau Anda tidak sempat karena urusan kerjaan, ada sholat di rumah sendiri. Sederhana, cara sholatnya adalah biasa. Dengan 2 rakaat, sholatul lail matna. Sholat malam itu 2, 10 kali berarti 20. Plus 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat witir. Itu saja. Jadi niatnya adalah aku niat sholat tarawih Allahu Akbar. Aku niat sholat malam tarawih Allahu Akbar, selesai. Itu saja. Jazakallahu khair kasir Buya untuk penjelasannya dari postingan di Facebook datang dari sahabat Esri Azza. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk sahabat yang satu lagi dari Yahoo Messenger, dari sahabat Kim_88 yang via streaming di radiokuonline.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Buya yang kami hormati, mau tanya, kalau membayar fidyah itu caranya dibayar per hari atau boleh kontan? Misal ada orang sakit yang ada harapan sembuh, bayarnya langsung 6,7 ons kali 30, atau bayarnya tiap hari 6,7 ons sampai 30 hari. Dan dibayarnya cukup kepada satu orang fakir miskin, atau harus ke 30 orang fakir miskin per 6,7 ons jika ada hutang 30 hari. Mangga Bu ya. Baik. Kalau ada orang sakit ada harapan sembuh, bukan fidyah. Bukan fidyah. Kalau ada harapan sembuh, ditunggu sembuh, nanti qadha. Jadi yang membayar fidyah itu adalah orang sakit yang menurut dokter yang bisa dipercaya tidak ada harapan sembuh. Kapan membayar fidyahnya? Membayar fidyahnya itu adalah baru sah jika terbukti di hari itu dia berbuka. Masalahnya kalau hari ini sudah terbukti berbuka, maka hari ini pun sudah dibayarkan. Tapi kalau membayar di hari esok nggak benar. Karena belum tentu hidup di esok hari, dan bisa saja sembuh di esok hari. Jadi kalau setelah terbukti buka, maka itu dibayarkannya. Kemudian kalau menunda pembayarannya, misalnya dikumpulkan sekalian sampai ada akhir, ya boleh saja, itu artinya kita ngutang kepada orang fakir sampai kalau sebulan penuh nanti bayarkan 30 mut atau 7,5 kali 30. Baik. Kemudian setelah itu diberikan kepada siapa? Memang di dalam madhab kita itu adalah diberikan setiap orang miskin 1 mut. Akan tapi di dalam madhab kita boleh dibagi-bagi dengan cara apa saja sekiranya pantas diratakan kepada orang yang menerimanya. Kalau kita beri 1 mut 1 orang juga sah, dan memang begitu aturannya aslinya. Akan tapi setelah itu kok 1 mut kok kecil sekali, saya pengen 10 mut saya kasihkan 3 orang juga boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau diberikan kepada 1 orang fakir itu adalah juga diperkenankan. Jazakallahu khair kasir Bu ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan satu penjelasan yang sangat jelas ya untuk sahabat Kim_88 yang ada di Yahoo Messenger kita. Baik, kita tunda dulu yang di lantai teleponnya. Kita beri kesempatan untuk sahabat yang ingin bertanya di SMS yang sudah banyak tergabung di 081321461079. Ada di 089873 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dari hamba Allah yang di Megu. Buya, saya mau tanya, tapi di luar tema. Buya, kalau kambing dari pasrahan lamaran Buya yang biasa di kampung-kampung,
boleh nggak untuk di akekah terus dagingnya buat ngirim-ngirim pengantin? Terima kasih atas penjelasannya Bu ya. Pasrahan apa ini? Jadi orang lamaran itu biasanya di kampung itu salah satunya bawa kambing ya. Gitu. Itu untuk akekah. Jadi beginilah, kambing yang sudah diberikan kepada Anda, maka boleh untuk akekah. Akekah untuk siapa? Baru menikah sudah. Mungkin orang tuanya, anak-anaknya siapa? Baik, jadi begini, asalkan kambing itu sudah diberikan kepada Anda, maka itu milik Anda. Mau jadikan Anda kambing korban boleh, mau jadikan kambing untuk akikah juga boleh-boleh saja. Kemudian kalau ada orang akikah itu kambingnya dibagi-bagikan kepada orang, itu bagaimana hukumnya? Jadi ya boleh-boleh saja dikirimkan daging mentah, itu boleh. Akan tapi pada dasarnya kalau akikah itu adalah kita masak dan mereka kita undang untuk makan di rumah kita. Itu pada dasarnya semacam itu. Akan tapi kalaupun ternyata mungkin tidak sempat, hanya saya pikir bagi-bagi dagingnya, sudah insya Allah dapat keutamaan. Tapi kalau dimasak di rumah, keutamaan di atas kurmaan. Keutamaan karena tambah nasinya, tambah tempatnya, tambah pelayanannya ya. Itu ceritanya tentang akikah. Baik. Jazakallah khair kasih dan mudah-mudahan untuk sahabat di Megu ya bisa sangat jelas akan penjelasan dari Buya tadi. Selanjutnya dari siapa ini? Dari 081797 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf di luar tema. Ini apa hukumnya bila mengolah lahan waduk atau lahan bendungan yang sedang surut airnya, padahal dulunya lahan tersebut belum lunas pembebasan tanahnya dari pemerintah Belanda, sehingga kalau surut suka jadi rebutan untuk ditanami padi oleh orang yang bukan pemiliknya. Bagaimana hukumnya kalau bukan pemiliknya yang menanami? Dari sahabat Heri di Kuningan, sahabat. Baik, sangat jelas. Kalau sesuatu yang bukan miliknya, ya tidak boleh dong menanam di tempat tersebut. Nah, kalau bukan miliknya, lalu milik siapa itu? Pemerintah Belanda yang belum lunas katanya Bu ya. Terus kalau belum lunas bayarnya ke siapa? Jadi Anda jangan menanamkan sesuatu di tempat sesuatu yang tidak jelas. Karena kalau itu miliknya orang adalah Anda haram, termasuk menggosok. Akan tapi namanya ada nanti sesuatu yang bebas hutan belantara. Anda bisa mengklaim dengan cara membuat aturan batas-batas tertentu, kemudian Anda laporkan ke pihak negara bahwasanya ini adalah milik saya. Kan ada banyak tanah mati, kalau dalam bahasa Arab itu tanah mati, padang yang tidak ada pemiliknya. Boleh Anda klaim setelah itu untuk Anda miliki ya, untuk dibatas kasih patok, kemudian Anda laporkan kepada yang berwajib, itu adalah milik saya, baru boleh Anda tanami, karena itu mubah. Tetapi kalau sesuatu yang ada pemiliknya, misalnya pemilik pemerintah, pemerintah yang dipertanggungjawabkan, yang diamanatkan kepada sebuah instansi, maka tidak boleh seenaknya. Milik negara kan milik saya juga. Lalu Anda menanam tebu, menanam padi di tempatnya, bukan di tempatnya ini misalnya kantor sebuah perkantoran milik negara misalnya, di istana negara kan milik semuanya, masa saya tidak boleh nanam padi di sana ya? Ya nggak benar, ada aturannya semuanya. Jadi kalau sudah diamanatkan kepada sebuah instansi, maka instansi yang bertanggung jawab untuk memberikan izin dan sebagainya, maka tidak boleh seenaknya mentang-mentang saya kan rakyat juga, nggak begitu. Jadi kalau memang itu adalah waduk milik negara, apalagi nanti jika tidak dengan cara beraturan, tidak pakai aturan, itu nanti yang terjadi adalah persengketaan antara warga itu sendiri, bermusuhan, perang dan sebagainya ya. Maka selagi bukan milik Anda tidak perlu menanam di tempat tersebut. Kalaupun memang itu adalah milik negara, Anda harus minta izin kepada yang berwenang untuk memberikan izin kepada Anda untuk menghindari persengketaan dan percekcokan. Kalau tidak, hukumnya tetap haram ya. Jazakallah khair kasih ya untuk sahabat Heri di Kuningannya. Selanjutnya satu sahabat juga yang ada di SMS, kita beri kesempatan untuk kita jawab dari sahabat siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dimuliakan Allah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang tidak kuat puasa di bulan Ramadan karena pekerjaannya yang berat, seperti orang yang kerja di bangunan, Buya? Syukron. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang bekerja dengan pekerjaan yang sangat keras, sangat berat, kemudian di saat bekerja itu dia kok tidak mampu, maka dia boleh berbuka, ya. Tapi bukanya itu bukan untuk kenyang-kenyangan, hanya sekedar untuk bertahan saja. Dia berbuka. Akan tapi tidak diperkenankan mulai dari pagi sudah berbuka. Kenapa? Pekerjaan saya berat. Ini adalah mendahului Allah. Jadi kalau memang ada orang bekerja, lakukan pekerjaan dengan niat di pagi hari berpuasa. Kemudian di tengah waktu, di tengah hari kok ternyata tidak mampu, maka berbuka saat itu. Bukan dari awal-awal. Sekarang permasalahannya
salah paham dengan yang demikian itu. Kalau begitu, saya tukang kerja keras, enak dong tidak puasa. Oh bukan, Anda puasa dulu, kalau nanti Anda tidak mampu, mau pingsan, mau ini, baru Anda berbuka. Ini jadi kalau memang ada orang, bukan harus bekerja keras. Anda saja nggak ada masalah, kalau tiba-tiba nggak kuat, maka boleh Anda berbuka saat itu. Tapi berbukanya Anda bukan untuk enak-enakan makan, tapi hanya sekedar untuk memulihkan tenaga Anda sampai bertahan untuk sampai. Jadi setelah Anda makan misalnya cukup 3 suapan, ya 3 suapan dengan segelas air selesai. Tetap Anda bertahan, puasanya batal, tapi Anda tidak dosa. Tapi kalau kesempatan makan banyak sampai 3 kali, ya itu nggak benar. Ini dari awal-awal, dari awal jelas haram, itu dosa. Ya, ini berbeda dengan orang sakit boleh makan secangkir-cangkirnya. Karena untuk kesembuhannya, orang sakit beda dengan orang yang punya kelemahan mendadak karena kerja keras tadi. Lemah mendadak karena kerja keras, boleh dia berbuka, tetapi hanya sekedar untuk memulihkan tenaganya saja. Dan berkewajiban untuk membayar qada. Ya, tentu membayar qada saja. Baik, jazakallahu khair kasir Bu ya. Dan sepertinya untuk sahabat semua yang memang masih banyak juga yang ingin bergabung di line telepon, di SMS, Yahoo Messenger dan Facebook juga. Namun mohon maaf ya sahabat semua, karena keterbatasan waktu yang harus kita undur diri di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa menyapa sahabat kembali, dan yang belum bisa dijawab pertanyaan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan di lain kesempatan ada satu jawaban yang akan diberikan di atas pertanyaan yang belum dijawab. Baik Bu, sepertinya kita harus undur diri. Sebelum undur diri kita minta kepada Buya untuk memberikan wejangan. Terlebih saat ini kita mendekati bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah atas pertemuan di udara pada kesempatan pagi hari. Kepada Buya dipersilakan langsung, nanti ditutup dengan doa Bu. Intinya sederhana sekali, bahwa di bulan Ramadan ini tingkatkan kebaikan-kebaikan, amal baik. Lakukan ibadah-ibadah, berbanyak baca Al-Quran, lakukan sholat malam. Kemudian sholat malam tidak hanya tarawih selama ini Anda kenal dan kita kenal, nanti ada di malam hari pun kita boleh menambah dengan berrokaat-rokaat, tidak hanya terbatas dengan tarawih. Kemudian himbauan yang sangat himbauan untuk tarawih, Anda jangan keluar dengan apa yang sudah disepakati oleh para imam. Lakukan sholat tarawih 23 rakaat, itu amanat. Jangan sampai Anda main enak-enakan. Kalau ternyata Anda orang malas, jangan Anda menjadi imam di masjid. Dan wahai para pengurus masjid dimanapun Anda berada, Anda jaga ini perkataan imam. Anda cari para imam mazhab arba'ah, 4 mazhab semuanya mengatakan sholat tarawih 20 rakaat. Jadi kalau Anda menemukan di sebuah masjid sholatnya 8 rakaat, kembalikan kepada sunnah khulafaur rasyidin ini, agar semakin sempurna di dalam kita mengikuti para salafun saleh. Jangan sok pandai mengikuti orang akhir zaman. Jadi kalau ada orang malas, jangan diangkat jadi imam. Kalau jadi imam harus 20 rakaat. Kalau ternyata dia hanya pengen 8 rakaat jadi makmum, setelah 8 rakaat dia boleh pergi. Tapi jangan dijadikan imam yang merusak umat itu nanti. Kemudian ada di masyarakat juga ada orang-orang aneh. Ini sangat-sangat unik. Masa ada orang akhir zaman seolah-olah lebih pintar, lebih tahu dari orang terdahulu. Memang ada di akhir zaman yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah. Ini loh, naudzubillah, ada ini sekelompok orang. Dan lihat bagaimana. Jadi yang dibid'ahkan itu siapa? Yang dibid'ahkan para a'immah. Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam Nasa'i, para imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin, semua imam dikatakan bid'ah karena mereka mengatakan 20 rakaat ya. Jadi lihatlah, kalau ada orang mengatakan semuanya di dunia ini orang gila, yang gila siapa? Ya dia sendiri gila. Maka itulah orang yang membid'ahkan. Kalau ada orang melakukan sholat dengan 11 rakaat karena dia belum bisa 20, ya tidak ada masalah. Karena memang dia belum mampu. Ini adalah salat sunnah. Kalau tidak tarawih pun tidak ada masalah. Tapi kalau ingin melakukan salat tarawih, tolong dengan tarawih yang 20 rakaat. Dan inilah para imam melakukannya. Kemudian setelah itu, janganlah ngebut-ngebutan tarawih. Amanah di hadapan Allah, dosa, haram hukumnya. Karena Al-Quran bukan mainan di dalam bacaan. Al-Quran harus kita baca dengan kita penuhi hak-haknya, dengan huruf-hurufnya, ya, makhrajnya harus kita sempurnakan, matnya kalau bisa harus seperti itu. Akan tapi kalau ada orang kebut-kebutan, masya Allah, itu malah menjadikan fitnah, menjadikan apa? Al-Quran melaknat kita. Karena apa? Kita membaca tambah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alasannya kadang adalah kalau mau baca Qurannya, kalau tarawihnya lambat-lambat nanti nggak ada yang jamaah, nggak ada yang kok tarawih. Loh, tidak, kebalikannya. Justru dengan tarawih yang kebut-kebutan itu tidak bakal lama. Karena orang tidak menemukan kesejukan di dalam melakukan sholat tarawih. Sehingga apa? 5 hari sudah bubar dia. Akan tapi kalau dimulai dengan kekhusyuan, setiap malam itu khusyuk pelan-pelan sampai akhir pun banyak yang bertahan. Karena apa? Ada rohaniyat di situ. Maka wahai para ustadz, Anda amanat. Jangan Anda jadi imam kalau Anda
buru-buru. Kalau Anda buru-buru, sholat sendiri sana. Jangan rusak juga umat dengan keburu-buruan Anda itu. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa tahdurna wa atina wa la tufridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tutur alaina innaka al-syamir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami bimbingan dan petunjuk ya Allah. Mudahkan kami untuk beribadah di bulan Ramadan. Allah, jangan sampai ya Allah kami jadi orang malas-malasan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadikan kami orang beruntung di bulan Ramadan. Beruntung di bulan Ramadan. Beruntung di bulan Ramadan ya Allah, dengan pahala yang berlipat ganda, dengan pengampunan darimu ya Allah. Jauhkan fitnah perselisihan ya Allah di antara kami ya Allah. Ya Allah, di saat muncul ahli fitnah ya Allah yang ingin merusak kebiasaan-kebiasaan baik ya Allah, maka berikan bimbinganmu kepada mereka ya Allah, sehingga mereka tidak merusak di masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tegakkan ya Allah masyarakat kami sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan tegakkan di masyarakat kami sunnah khulafa ar-rasyidin ya Allah. Sunnahnya para ulama-ulama, para dari para khalifah-khalifah yang engkau cintai dan dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan akhirat. Muliakan kami di dunia dan akhirat. Berikan keberkahan dalam hidup kami, umur kami, hati kami, keluarga kami ya. Apa yang kau berikan kepada kami ya Allah, harta kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami, dan bernikah mudahkan untuk mereka, yang sudah menikah wujudkan dalam pernikahan mereka. Berikan kepada kami anak yang soleh-soleh, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jazakallahu khair kasir kepada guru kita tercinta Bu Yahya yang sudah memberikan ilmu kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga kita senantiasa berdoa mendoakan selalu untuk guru-guru kita tercinta, termasuk guru kita Bu Yahya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang dalam kesehatan, dalam ketaatan, dan senantiasa diberkahi segala waktu dan aktivitasnya di sepanjang hari ini. Untuk sahabat semua, mudah-mudahan pagi hari ini di ajangnya Benang Merah adalah satu ilmu bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan dengan terus meningkatkan ibadah kita dengan hujah-hujah, terutama yang berkaitan dengan sholat taraweh 20 rakaat. Sudah sangat jelas ya sahabat semuanya, ditambah witir 3 rakaat. Baik, bagi sahabat semua, mudah-mudahan ini semua menjadi bekal bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bisa kita amalkan di setiap hari, terutama nanti di bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah sholat tarawih. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang penuh makna, hikmah, semua datang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun segala kesalahan dan kekurangan, keterbatasan kaizen sebagai seorang manusia, mohon maaf dan mohon doa selalu. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk berada dalam ketaatan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah merelai radio kita via radio streaming Alif Lampung, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi 102 FM, dan sahabat-sahabat yang via streaming juga selamat bergabung dan tetap stay terus bareng radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati, karena akan ada program Fit and Fresh yang akan menambah semangat dan kesegaran sahabat semuanya di pagi hari ini, menemani sahabat beraktivitas ya. Jadi tetap stay di radioku karena Kaizen akan hadir kembali di ajangnya Fit and Fresh ya. Undur diri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.